Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas SI 4502. Di sini kami akan menjelaskan tentang game yang telah kami buat. Game yang kami buat di sini adalah Catch the Ball. Catch the Ball sendiri merupakan game yang bisa dimainkan oleh semua kalangan umur karena game ini dapat melatih sistem motorik, sinkronisasi antara otak dan mata pada manusia. Tentunya, yang dapat diambil dari bermain catch the ball ini dapat lebih merangsang motorik pada anak agar lebih fokus pada sesuatu yang telah dituju dan ditetapkan. Untuk target usernya, game ini dapat dimainkan oleh semua kalangan. Akan tetapi, diusulkan untuk anak yang berusia 7-12 tahun, yaitu anak-anak yang masih bersekolah di bangku sekolah dasar. Karena game ini bertujuan untuk melatih perkembangan motorik pada anak. Game ini juga dapat dimainkan oleh semua gender, baik perempuan maupun laki-laki. Nama dari game yang telah kita buat adalah Catch Ball. Fungsi dalam game ini yaitu pemain dapat melatih sistem motorik terutama sinkronasi antara otak dan mata. Game ini bisa dimainkan oleh semua kalangan umur dari muda hingga tua. Oke, baik. Di sini saya ingin menjelaskan tentang codingan yang telah kami buat dari kelompok 5, yaitu tentang game Catch the Ball. Jadi yang pertama itu ada pernyataan tentang import Java AWT di bagian atas kode, memungkinkan penggunaan kelas color, grafik, dan rectangle dalam kode. Jadi Java AWT package berisi sekumpulan kelas untuk membuat antarmuka pengguna dan untuk melukis grafik dan gambar. Selanjutnya ada kelas ball, mewakili bola yang dapat bergerak di bidang 2 dimensi dan mewakili warna dan radius tertentu. Kelas ball memiliki beberapa properti, antara lain lokasinya X, Y, good yaitu bola yang benar, dan bad yaitu bola yang salah, radius atau radius, dan kecepatan atau speed. Kelas ball memiliki dua konstruktor, satu yang mengambil koordinat X dan Y dan dari lokasi bola dan menyetel properti good ke true, dan yang lain mengambil koordinat X dan Y dan nilai boolean untuk properti good. Selanjutnya ada metode move to, move,
dan move down, yaitu mengembalikan objek bal baru dengan lokasi yang dipengaruhi. Sedangkan metode get location dan get bounce mengembalikan informasi tentang lokasi dan batas bola. Selanjutnya ada metode if good, yaitu mengembalikan nilai properti. Sedangkan metode draw menggunakan objek grafis yang diteruskan untuk menggambar bola pada konteks grafis menggunakan metode fill oval. Pada konstanta good color dan bad color adalah objek color atau warna yang masing-masing mewakili warna hijau dan merah. Konstanta radius adalah bilangan bulat yang mewakili jari-jari bola. Dan konstanta speed atau kecepatan adalah bilangan bulat yang mewakili beberapa kecepatan bola itu bergerak. Selanjutnya kita bahas tentang kelas bucket. Jadi di atas juga ada pernyataan tentang import Java AWT. Di bagian atas kode memungkinkan penggunaan kelas grafik dan rectangle dalam kode. Kode ini mendefinisikan kelas bucket dalam bahasa pemrograman Java. Kelas bucket memiliki beberapa bidang, yaitu width, height, dan speed, X dan Y. Dan metode move to, move left, move right, get location, get bounce, contains, dan draw. Kelas bucket mewakili objek ember dengan lebar, tinggi, kecepatan, dan posisi tertentu di layar atau ditentukan oleh koordinator X dan Y. Kelas bucket memiliki metode yang memungkinkan ember dipindahkan ke lokasi tertentu, dipindahkan dengan jumlah tertentu, atau dipindahkan ke kiri atau ke kanan dengan kecepatan tertentu. Itu juga memiliki metode yang mengembalikan lokasi ember, batas atau sebagai objek persegi panjang, dan apakah itu berisi objek bola yang diberikan. Selanjutnya untuk metode draw dapat digunakan untuk menggambar bucket pada objek grafis. Selanjutnya kita lanjut ke kelas Catch Engine. Jadi kelas ini mewakili mesin game untuk game sederhana di mana pemain mengontrol ember untuk menangkap bola yang jatuh dari atas layar. Kelas ini memiliki sejumlah variabel dan metode. Variabel bal adalah vektor atau dynamic array. Selanjutnya dari objek bal yang mewakili bola yang jatuh dari layar. Selanjutnya ada variabel bucket adalah turunan dari kelas bucket yang mewakili bucket yang dikontrol pemain. Selanjutnya ada variabel point dan left, masing-masing melacak skor pemain dan sisa nyawa. Selanjutnya ada variabel speed delay dan variabel add ball delay digunakan untuk mengontrol kecepatan permainan dan frekuensi penamaan bola baru ke layar. Kelas Catch Engine memiliki sejumlah metode untuk mengontrol permainan. Selanjutnya untuk metode move left dan move right masing-masing digunakan untuk memindahkan bucket dari kiri atau kanan. Selanjutnya ada metode add ball, menambahkan bola baru ke layar pada koordinat X, acak, dan bagian atas layar. Selanjutnya ada metode move ball, yaitu menggerakkan semua bola di layar ke bawah. Selanjutnya ada metode test ball catch, yaitu memeriksa apakah bola yang tertangkap oleh ember atau jatuh dari bagian bawah layar dan mempengaruhi skor dan nyawa. Selanjutnya ada metode update, yaitu memperbarui status permainan termasuk menambahkan bola baru, memindahkan bola dan ember, dan memeriksa tangkapan terakhir. Metode draw digunakan untuk menggambar status game saat ini ke layar. Selanjutnya ada kelas komponen. Jadi kode ini memperluas atau mewarisi dari kelas JComponent dan mengimplementasikan interface kayak listener dan runnable. Jadi pertanyaan import Java AWT di awal kode
digunakan untuk mengimpor berbagai kelas dan interface yang dibutuhkan oleh kelas ini. Selanjutnya ada pernyataan import Java Swing digunakan untuk mengimpor semua kelas dalam paket Java AWT yang mencakup kelas untuk membuat komponen antarmuka pengguna atau UI dan menangani peristiwa seperti input mouse dan keyboard. Selanjutnya ada pernyataan import Java AWT event digunakan untuk mengimpor semua kelas dalam paket Java Swing yang menyertakan kelas untuk membuat antarmuka pengguna grafis GUI menggunakan Swing Library. Pada kelas ini memiliki sejumlah variabel metode, variabel left preset dan right preset. Digunakan untuk melacak apakah tombol panah kiri atau kanan sedang ditekan. Variabel ingin adalah menyetel ukuran komponen yang diinginkan, menambahkan key listener ke dirinya sendiri, dan memulai thread baru. Metode run digunakan untuk memperbarui status game dan menyetel ulang komponen secara berkala. Sedangkan metode paint digunakan untuk menggambar status game saat ini ke layar. Selanjutnya ada metode update state. Apakah tombol panah kiri atau kanan sedang ditekan. Dan metode key press dan key release digunakan untuk menangani keyboard dengan menyetel left preset dan variabel right preset yang sesuai. Selanjutnya ada kelas flat cache. Jadi kode ini mewakili bingkai utama atau jendela game. Kelas ini memperluas atau mewarisi dari kelas JFrame yang merupakan jendela tingkat atas dengan title bar, batas, dan panel konten. Kelas playCatch memiliki single konstruktor yang menyetel tata letak panel konten menjadi flow layout, menambahkan catch komponen game utama ke frame, menyetel ukuran frame agar pas dengan konten, menyetel operasi tutup default untuk keluar dari program saat frame ditutup, dan membuat frame terlihat. Metode main hanya membuat instance baru dari kelas playCatch. Selanjutnya kita coba running. Berikut ini adalah tampilan buat gamenya. Oke, baik, terima kasih.